pertanyaan sebenarnya adalah, apakah bisnis Anda itu didesain untuk bisa membuat Anda time freedom nantinya atau tidak? Hai guys, kemarin saya barusan posting di Instagram saya tentang time freedom gitu ya, dan banyak orang salah tangkap mengenai time freedom itu sebenarnya seperti apa gitu. Jadi banyak yang pengen time freedom kan, Anda pengen time freedom kan, makanya Anda nonton video-video kayak begini. Nah, the problem adalah banyak orang berpikir bahwa time freedom itu adalah sesuatu yang nantinya akan datang sendirinya gitu. Jadi ketika saya posting bahwa ada 5 kriteria bisnis yang bisa menjadi besar, salah satunya adalah time freedom. Nah, banyak orang berasumsi bahwa saya belum time freedom dan sebagainya, atau saya sudah menuju ke sana dan sebagainya. Bukan itu maksud saya. Di video saya pengen menjelaskan lebih detail lagi, lebih clear lagi bahwa pertanyaan sebenarnya adalah, apakah bisnis Anda itu didesain untuk bisa membuat Anda time freedom nantinya atau tidak? Itu dulu pertanyaannya. Jadi very clear, apakah bisnis Anda itu Anda harus ngerjain semuanya sendirian? Kayak misalnya kalau sebagai contoh di Instagram post saya mengatakan misalnya Anda adalah dokter gigi misalnya. Nah, ketika Anda menjadi dokter gigi, Anda harus ngebor sendiri, handle pasien sendiri. Itu tidak bisa Anda lepaskan. Posisi itu tidak bisa Anda lepaskan. Oke? Sampai Anda mengubah bisnis model Anda. Misalnya menjadi sebuah klinik dengan banyak dokter, di mana Anda mau praktek boleh karena Anda suka, tapi kalau nggak praktek juga nggak ada apa-apa, karena tim Anda semuanya dokter-dokter yang lain, rekan-rekan Anda bisa menjalankan bisnisnya. Atau kalau misalkan Anda adalah seorang arsitek misalnya, di mana Anda harus menggambar sendiri semuanya, ya itu berarti kan kalau posisi Anda dilepas dari bisnis itu, maka bisnis Anda akan kolaps. Ya kan? Unless Anda mengubah bisnis modelnya menjadi sebuah firma, menjadi sebuah company, PT, yang memiliki banyak arsitek dengan banyak portfolio misalnya. Ya, jadi itu bisnis model yang Anda harus perhatikan. Anda tidak bisa bilang bahwa saya arsitek nanti lama-lama saya time freedom. Kalau Anda tidak mendesain company Anda untuk melepaskan Anda nantinya, maka Anda nggak bisa. Oke, jadi kalau misalkan Anda bilang bahwa saya mau buka restoran, tapi saya sendiri yang masak. Kalau nggak saya masak, nggak enak. It's not time freedom. Mau sampai kapanpun, duit banyak pun Anda tetap harus masak. You are the chef, Anda kokinya. Tapi kalau Anda melihat kayak misalkan ada franchise Pizza Hut, McDonald, dan yang lain-lain, kan bukan satu orang yang mau masak begitu. It's all by system. Jadi semua udah ada sistemnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bisnis yang, kan kita ngomongin bisnis yang mau besar gitu ya. Bisnis yang mau besar itu memiliki satu faktor itu, yaitu time freedom. Jadi bisnisnya didesain untuk bisa Anda tinggalkan suatu saat. Gak apa-apa kalau misalkan Anda masih pemula. Ada yang bilang kayak, saya masih newbie, saya masih gak bisa bayarin orang dan sebagainya. It's okay. Jadi Anda jadi admin, Anda jadi sales, Anda jualan, Anda packing, Anda shipping sendirian. Saya juga memulainya semua seperti itu kok dulu waktu jualan suplemen. It's okay. Tetapi artinya kalau saya packing sendiri, begitu tambah rame, saya bisa hire orang untuk bantuin saya packing, sehingga saya tidak menghandle kerjaan packing itu lagi. Saya bisa naik kelas dan menghandle yang lain gitu, misalnya strategi digitalnya dan yang lain-lain. Ya, jadi make sure Anda tidak berkecimpung di ranah atau di pemikiran kuno konvensional bahwa kalau toko ini nggak saya jaga sendiri, ini orang lama nih, omsetnya kurang. Kalau saya yang jaga sendiri, hokinya gede gitu kan. That's absurd, man. Hokinya gede terbatas pada Anda, nggak bisa lebih dari itu. Nanti kalau Anda sudah nggak ada gimana coba? Mati tuh bisnis tuh, karena nggak ada yang jagain, hokinya hilang gitu. Ya kan? Jangan pakai chicken mindset kayak begitu. Jadi kalau Anda mau besar, ini kriterianya. Kalau Anda tidak mau berpikir ke sana, bayangin aja sekarang ini zamannya ada pesawat nih, sudah diciptakan pesawat. Jadi kalau Anda mau cepet, kayak saya mau cepet dari Malang begini ke Jakarta, ya saya naik pesawat. It's insane kalau saya harus naik bus misalkan gitu. Kalau saya mau urusan bisnis ya, kecuali saya mau melancong atau nggak punya duit dan sebagainya. Tapi kalau punya, dalam konteks ini adalah kalau Anda sekarang tidak memanfaatkan teknologi digital, ada sosial media dan yang lain-lain, dan Anda hanya posting makanan, posting selfie nggak karuan, tanpa memikirkan tentang bagaimana meleverage teknologi untuk bisnis Anda, maka Anda melewatkan sesuatu yang sangat besar sekali. Oke, kalau Anda harus benar-benar kayak jualan satu-satu, sementara teknologi kayak sekarang, Anda nonton kayak begini, lihat di berapa banyak yang nonton. Ribuan orang nonton video kayak begini. Anda kok belum buat kalau Anda mau jualan? Kenapa Anda harus jualan satu-satu ke teman-teman Anda? Sementara dengan bikin video kayak begini, Anda bisa jualan ke ratusan ribuan orang. Bahkan beberapa orang bisa kayak jutaan orang nonton videonya. Ya kan? Jadi, please leave your chicken mindset. Lakukan yang harus dilakukan untuk menuju ke goal Anda. See you in next video. Bye-bye.